teman-teman, ketemu lagi di mata kuliah Pelestarian Kawasan Bersejarah ya. Yuk kita mulai materi hari ini. Jadi sebelumnya kita review dulu ya materi minggu lalu terkait pengertian pelestarian. Nah, pengertian pelestarian itu apa sih? Jadi pelestarian atau konservasi atau dalam bahasa Inggris itu adalah conservation, itu adalah upaya untuk melestarikan bangunan, mengefisiensi penggunaan, dan juga mengatur arah perkembangan di masa mendatang. Nah, ada juga nih pendapat pengertian konservasi di Piagam Bura menjelaskan juga kalau pengertian konservasi itu dapat meliputi seluruh kegiatan pemeliharaan dan sesuai dengan situasi dan kondisi setempat, dapat pula mencakup preservasi, mencakup juga restorasi, ada rekonstruksi, ada adaptasi, dan ada revitalisasi. Jadi pelestarian di sini tuh banyak, luas ya. Ada tadi dijelaskan, ada preservasi, restorasi, rekonstruksi, adaptasi, dan revitalisasi. Jadi itu nanti pengertiannya berbeda-beda ya. Lalu next, kita belajar pelestarian itu apa? Nah, di sini ada namanya Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia. Nah, Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia itu menjelaskan kalau pelestarian itu adalah upaya pengelolaan pusaka melalui kegiatan penelitian, perancangan, perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan, pengawasan, dan atau pengembangan secara selektif untuk menjaga kesinambungan, keserasian, dan daya dukungnya dalam menjawab dinamika zaman untuk membangun kehidupan bangsa yang lebih berkualitas. Nah, di sini tuh kata-katanya banyak ya. Ada penelitian, ada perencanaan, ada perlindungan, ada pemeliharaan, pemanfaat, dan pengawasan. Banyak banget kata-kata yang merujuk pada satu kata, yaitu pelestarian. Nah, di situ juga dijelaskan bahwa ada pengembangan secara selektif untuk menjaga kesinambungan, keserasian, dan daya dukungnya dalam menjawab suatu dinamika zaman untuk membangun kehidupan bangsa yang lebih berkualitas lagi. Jadi luas banget pengertian terkait pelestarian itu ya teman-teman. Lalu selanjutnya ada nih Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Di situ juga menjelaskan tuh apa artinya pelestarian gitu. Lalu apa itu benda-benda cagar budaya? Kenapa sih pelestarian dikaitkan dengan benda-benda cagar budaya? Jadi keterkaitan antara pelestarian dan benda-benda cagar budaya di sini ya kita melestarikan benda-benda yang dimaksud yang termasuk di dalam benda cagar budaya. Nah, benda cagar budaya itu udah tentu kriterianya adalah 50 tahun. Jadi kalau misalkan kita mau melestarikan sebuah bangunan, ya minimal bangunan itu harus berusia 50 tahun atau lebih ya. Jadi kalau minimalnya udah 50 tahun, udah bisa tuh, itu termasuk benda cagar budaya yang seharusnya sudah bisa untuk dilestarikan, begitu. Jadi pelestarian itu kuncinya itu minimal 50 tahun. Itu salah satu kriteria yang harus ada di suatu benda atau suatu bangunan atau suatu kawasan untuk dilestarikan. Jadi minimal 50 tahun, oke? Lalu di dalam UU nomor 11 tahun 2010 tadi tentang cagar budaya itu juga menjelaskan terkait situs dan juga lokasi. Nah, jadi keterkaitannya tuh di sini teman-teman. Kalau kita mempelajari pelestarian kawasan, tentu yang kita pelajari adalah suatu situs atau suatu lokasi di situ. Nah, di situ dijelaskan kalau situs adalah suatu lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar budaya, termasuk lingkungannya. Jadi lingkungannya di sini juga dipelajari dan juga dilestarikan juga nantinya. Nggak cuma satu bangunan aja atau dua bangunan aja, tapi termasuk lingkungan yang melingkupinya. Nah, itu. Jadi pelestarian kawasan bersejarah itu adalah kita mempelajari dulu terkait kawasannya, lalu kita nanti akan mengarahkan arahan pelestarian yang bisa diterapkan pada kawasan tersebut. Yuk, next kita belajar terkait sasaran dari konservasi atau pelestarian itu ya. Jadi konservasi atau pelestarian itu juga dijelaskan adalah tindakan untuk memelihara sebanyak mungkin secara utuh dari bangunan bersejarah yang ada, salah satunya dengan cara perbaikan tradisional. Kita tahu sendiri ya, perbaikan tradisional dengan
sambungan baja. Di sini secara pengertian ya, secara pengertian itu ada sambungan baja dan atau dengan bahan-bahan sintetis. Jadi sudah digarisbawahi kalau semisal di sini kita bisa menyambung gitu. Kata-katanya adalah yang perlu digarisbawahi adalah menyambung. Namun secara umum kalau pelestarian itu ya kita memperbaiki, menghidupkan kembali gitu dengan bahan-bahan sintetis. Gak mungkin. Nah, kata-kata yang digarisbawahi tentang bahan-bahan sintetis ini secara umum saya jelaskan di sini ya. Jadi kalau misalkan kita mau melestarikan suatu bangunan, nah bangunannya itu dulu dibangun pada masa kolonial Belanda, terus bangunan itu dulu materialnya dari Belanda, lalu sekarang kita mau melestarikan, mengembalikannya seperti semula, agak susah kan dalam tanda kutip untuk mencari bahan-bahan serupa atau material-material serupa. Nah, di situ kita bisa menggunakan material yang ada di dalam Indonesia misalkan atau di lingkungan kita, tapi kita tetap harus bisa mewujudkan kembali atau mengembalikan keadaan seperti sedia kala atau semula seperti itu. Oke. Nah, lalu sasarannya itu untuk apa ya? Konservasi atau pelestarian itu. Jadi sasaran konservasi, sasaran pelestarian itu yang pertama adalah mengembalikan wajah dari objek pelestarian itu sendiri. Nah, mengembalikan wajah itu seperti apa ya, Bu? Jadi mengembalikan wajah itu tentu saja kita mereplika lagi, atau istilahnya kita mengembalikan wujud aslinya. Oh, dulu tahun sekian gitu, itu fasadnya seperti ini. Mungkin ada dokumentasi ya yang mendokumentasikan, mungkin dari suatu instansi punya dokumentasi bentuknya itu kawasan itu seperti ini gitu. Nah, sebisa mungkin untuk pelestarian kita dengan pelestarian itu ya sasarannya adalah untuk mengembalikan wajah dari objek pelestarian itu gitu. Dengan cara mungkin kalau wajah secara umum pengertiannya itu wajah dalam tanda kutip ya, kata-katanya wajah, tapi kalau dalam arsitektur kita menyebutnya fasad mungkin ya. Jadi mungkin catnya gitu warnanya sama seperti yang sebelumnya, lalu materialnya, bentuknya sebisa mungkin fasadnya dikembalikan kurang lebih sebisa mungkin itu sama dengan pada masa sebelumnya. Lalu yang kedua, sasaran konservasi itu adalah untuk memanfaatkan peninggalan objek pelestarian yang ada untuk menunjang kehidupan di masa kini. Jadi kalau misalkan ada suatu kawasan yang dulunya itu dijadikan untuk tempat bertransaksi atau jual beli atau pasar lah ya katakanlah. Nah, pasar itu misalkan sekarang udah nggak berfungsi sebagai pasar, sebisa mungkin kita harus ya untuk melestarikan, karena kita harus mengembalikan kehidupan di dalam pasar tersebut gitu, mengembalikan fungsinya, mengembalikan kehidupan di masa lampau itu dalam masa kini. Ya kalau dalam sebelumnya, di masa sebelumnya itu adalah sebagai tempat jual beli, kita hidupkan kembali pasar tersebut untuk kegiatan jual beli, yang tentu saja kegiatan pasar atau kegiatan jual beli itu tentu sangat menunjang kan di masa kini gitu. Nah, itu adalah sasaran konservasi yang kedua. Nah, sebagai contoh, nah di sini terlihat kan ya sasaran yang pertama itu tadi kan saya jelaskan bahwa kita mengembalikan wajah atau objek pelestarian. Jadi wajah dari objek pelestarian kita itu atau daerah yang mau kita lestarikan. Nah, sebisa mungkin secara gambaran umumnya itu ya, kalau bisa tuh dulu pas waktu awal dibangun tampak fasadnya seperti ini, wajahnya seperti ini. Nah, sebisa mungkin kita dengan pelestarian mengembalikan wajahnya itu sama seperti semula gitu, walaupun dengan material yang berbeda. Lalu sasaran konservasi yang ketiga. Jadi sasaran konservasi ini yang ketiga adalah mengarahkan perkembangan masa kini yang diselaraskan dengan perencanaan masa lalu yang tercermin dalam objek pelestarian tersebut. Jadi yang saya sampaikan sebelumnya bahwa kalau misal ada suatu kawasan dulunya dipergunakan untuk kegiatan jual beli atau pasar, kan sebagai contoh aja ya, ini contoh. Itu kita harus mengarahkan perkembangan di masa kini dan selanjutnya ya, perkembangan di masa kini dan ke depannya itu selaras sesuai memang untuk peruntukannya di masa lampau. Jadi kalau di masa lampau memang peruntukannya itu untuk area jual beli, area pasar, ya sebisa mungkin kita selaraskan gitu dengan perencanaan masa lalu dan masa sekarang, diselaraskan. Jadi diselaraskan atau dijadikan
suatu tujuan yang sama, tujuan kegiatan yang sama. Lalu sasaran konservasi yang keempat itu adalah menampilkan sejarah pertumbuhan kota atau lingkungan ya, dalam wujud fisik 3 dimensi. Nah, menampilkan sejarah pertumbuhan di sini menampilkan sejarah pada masa lampau itu, kalau kita menampilkan atau menggiatkan kegiatan ya, menunjukkan kegiatan kita di masa lampau itu seperti kegiatan jual beli, itu akan terlihat wujud fisik 3 dimensinya. Jadi orang tuh akan kayak wisata masa lalu. Oh, dulu gitu di sini tuh adalah kegiatan jual beli, ada kegiatan pasar, dan sekarang dilestarikan lagi, dimunculkan lagi kegiatan itu, aktivitas itu, maka orang akan melihat sejarah itu dalam wujud fisik 3 dimensi dan ikut merasakan apa yang masa lampau itu dulu ada gitu. Sekarang kita juga bisa menikmatinya gitu. Jadi itu sasaran konservasi. Lalu kita belajar terkait kriteria konservasi. Jadi kriteria konservasi di sini itu nggak lepas dari 3 poin utama ya. 3 poin utama. Ada tadi dijelaskan dari Piagam Bura terkait pelestarian juga, ada Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia, ada yang terakhir adalah UU nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Jadi kriterianya itu acuannya adalah 3 acuan tersebut, 3 referensi atau 3 dasar. 3 dasarnya itu adalah Piagam Bura, Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia, lalu UU nomor 11 tahun 2010 itu adalah acuannya. Oke. Jadi kriteria konservasi yang pertama itu adalah apa? Itu yang pertama tentu saja estetika. Kita nggak jauh-jauh ya mempelajari terkait keindahan estetika seni. Nah, nilai estetis dan arsitektonis dalam bentuk struktur, tata ruang, dan ornamen. Jadi pada saat kita menilai suatu bangunan untuk dilestarikan, itu tentu kita harus melihat poin-poin ini ya. Jadi ada bentuk, struktur, tata ruang, dan juga ornamennya seperti apa dalam bangunan tersebut. Jadi kalau beberapa aspek ini nanti kita nilai itu, jadi nanti ada penilaiannya. Misalkan bentuk geometris biasanya dijelaskan di situ. Misalkan bentuknya itu persegi, bagian pintunya atau bagian atapnya adalah segitiga. Secara geometris kita jelaskan, lalu kita nilai gitu layak atau tidak untuk dilestarikan. Lalu di strukturnya juga kita ngecek sampai ke strukturnya juga. Tata ruang dalam kita pelajari juga, kita lihat harus dekorasi, hierarki ruang, orientasi ruang, organisasi ruang, semuanya kita lihat juga. Nanti itu juga dinilai, ada penilaiannya. Lalu yang ketiga sampai ke ornamen. Misalkan di dalam bangunan tersebut itu ada ornamennya ya, detail gitu, kita nilai di situ. Lalu selanjutnya kriteria adalah kejamakan, mewakili suatu ragam atau jenis khusus yang spesifik. Nah, ragam di sini kita pelajarin sejarah arsitektur ya. Nanti di sejarah arsitektur kita pelajari terkait ragam suatu bentuk gaya arsitektur. Nah, di situ jikalau memang bangunan tersebut mewakili salah satunya, itu bisa dijadikan kriteria untuk bangunan tersebut dilestarikan. Lalu yang ketiga ini kelangkaan. Satu-satunya di dunia tidak dimiliki oleh di daerah lain gitu. Misalkan cuman ada di kota A, cuman ada di kota B. Itu bisa jadi nilai poin kriteria untuk kita melestarikan suatu bangunan atau suatu kawasan. Lalu peranan sejarah. Nah, peranan sejarah di sini dijelaskan kalau lokasi tersebut memiliki ikatan simbolis peristiwa di masa lalu. Nah, yang kayak pasar, kita pernah tahu nggak, pernah dengar daerah pecinan, itu kan ada peristiwa di masa lalu di sana gitu dalam suatu lokasi tersebut. Nah, itu bisa layak juga untuk dilestarikan. Lalu yang selanjutnya itu adalah kriteria untuk memperkaya kawasan. Jadi suatu kawasan tersebut atau bangunan tersebut itu kehadirannya meningkatkan citra lingkungan dan juga dapat mempengaruhi kawasan di dekatnya gitu. Jadi kalau suatu icon atau istilahnya apa ya, ada di pusat kota, icon kota, nah itu bisa juga icon tersebut, suatu bangunan tersebut itu menjadi icon yang akan memperkaya kawasan, memperkuat suatu citra kawasan di lingkungannya. Jadi terkenal misalkan bangunan Monas gitu kan. Monas itu salah satu contoh misalkan. Nah, itu kan dia akan memperkuat lingkungan sekitarnya. Oh, di sana ada daerah Monas. Di sana ada daerah yang terdapat Monas di dalamnya. Lalu selanjutnya adalah keistimewaan.
Nah, keistimewaan di sini misalkan terpanjang, tertinggi, tertua, terbesar. Nah, kita tahulah ya, mungkin ada misalkan bangunan terpanjang di dunia, tertinggi di dunia, terbesar dan tertua di dunia ya. Kayak gitulah, itu juga termasuk kriteria bangunan tersebut bisa kita konservasi dan kita lestarikan. Oke. Jadi, untuk hari ini kita belajar terkait review dulu ya, pengertian pelestarian itu apa, lalu sasaran dari pelestarian itu apa, dan yang ketiga adalah kriteria dari pelestarian itu apa. Nah, sesudah kita mempelajari terkait materi hari ini, kita sampai jumpa di minggu depan ya. Kita belajar terkait kriteria yang fisiknya gitu dan non fisik. Jadi istilahnya kalau tadi kita belajar terkait kriteria fisik, ada estetika ya, kita ingat lagi ada estetika. Lalu yang kedua ada kejamakan, yang ketiga ada kelangkaan, keempat peranan sejarah, yang kelima itu tadi ada memperkaya kawasan, lalu yang keenam ada keistimewaan. Minggu depan kita belajar lagi terkait kriteria non fisiknya apa aja sih suatu bangunan atau suatu kawasan itu layak untuk dilestarikan. Kita bisa mempelajari kriteria dari non fisiknya gitu. Jadi kriteria yang bukan tampak mata atau bukan fisiknya. Jadi sampai jumpa dalam perkuliahan minggu depan, dalam materi minggu depan. Dadah, selamat belajar ya. Terima kasih.